Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dalam sesi daring pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari struktur serta ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Kali ini kita belajar menulis cerita inspiratif. Baiklah, kita mulai kegiatan belajar kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dikaruniai ilmu yang berkah. Menulis cerita inspiratif adalah menulis cerita yang dapat menggerakkan hati seseorang untuk berbuat yang lebih mulia. Kemampuan menulis cerita inspiratif ini perlu kita miliki. Karena dengan menulis cerita inspiratif, kita dapat menginspirasi banyak orang. Apalagi pada era teknologi informasi kali ini, kita dapat memanfaatkan banyak sekali aplikasi digital yang bisa mewadahi sekaligus mempublikasikan cerita inspiratif kreasi kita. Sayangnya banyak juga yang masih menganggap bahwa menulis cerita itu sulit. Lalu bagaimana cara menulis cerita inspiratif itu? Sekarang mari kita pelajari cara mudah menulis cerita inspiratif. Ada 3 langkah menulis cerita inspiratif, yaitu menentukan tema, menulis cerita, dan menentukan judul. Langkah pertama, menentukan tema. Tema adalah ide dasar cerita atau sesuatu yang diceritakan. Sesuatu yang diceritakan itu adalah peristiwa atau pengalaman yang memberikan pengaruh positif kepada pembaca atau menyadarkan pembaca untuk berbuat baik. Misalnya, berbuat lebih baik kepada orang tua, memperbanyak sedekah, segera bertobat dari perbuatan maksiat, dan lain-lain. Yang menjadi pertanyaan adalah di mana kita dapat mengambil tema. Tema dapat kita ambil dari kehidupan sehari-hari. Bisa di sekolah, di rumah, di masjid, di sawah, di jalan raya, di pasar, atau di tempat-tempat yang lain. Cara yang kita lakukan untuk dapat menemukan tema adalah mengamati kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dan mencari momen aha, momen yang inspiratif, momen yang menyentuh hati nurani, atau momen yang menyentak langsung hati dan pikiran pembaca atau pendengar. Misalnya, ada seorang siswa sedang makan nasi pecel sambil berjalan meninggalkan kantin sekolah. Tiba-tiba ia tertabrak temannya yang sedang berlari berkejaran dengan temannya yang lain. Nasi pecelnya pun tumpah berserakan. Apabila tema sudah ditentukan, langkah berikutnya adalah menulis cerita. Pertama-tama, mulailah dengan mendeskripsikan latar. Misalnya,
mendeskripsikan hiruk pikuknya kelas ketika bel tanda waktu istirahat dibunyikan. Para siswa berhamburan keluar dari kelasnya. Para siswa berdesak-desakan berebut makanan dan minuman di kantin sekolah yang sempit. Setelah mendeskripsikan latar, lanjutkan dengan menampilkan sebuah peristiwa yang menimbulkan konflik. Misalnya, ada tokoh seorang siswa yang merasa lapar, tapi tidak membawa uang saku, nekat mengambil sebungkus nasi pecel tanpa membayar. Selanjutnya, pertajam konflik dengan menambah permasalahan-permasalahan yang memperumit masalah atau mempertajam perseteruan antar tokoh. Misalnya, tokoh yang mencuri nasi pecel itu memakan rempeyeknya sambil berjalan keluar dari kantin sekolah tanpa merasa berdosa. Tiba-tiba ada temannya yang tanpa sengaja menabraknya hingga nasi pecel beserta rempeyek yang belum sempat dimakannya tumpah berserakan. Yang terakhir, munculkan solusi untuk menyelesaikan masalah dengan jalan memunculkan tokoh tritagonis atau menciptakan peristiwa yang menyadarkan tokoh. Setidaknya ada tiga bagian wajib cerita inspiratif, yaitu bagian awal, misalnya seseorang memiliki tantangan atau kesulitan yang harus diatasi. Di bagian tengah, keputusan dan tindakan yang diambil sang tokoh untuk mengatasi kesulitannya untuk mencapai tujuan. Kesulitan dan kesulitan sering dihadapi dalam memecahkan masalahnya atau menggapai sukses. Dan yang ketiga, bagian akhir, sukses diraih dan ada hasil positif sebagai akibat keputusan dan tindakan seorang tokoh. Lalu bagaimana penggunaan bahasanya? Gunakan bahasa yang sederhana, bahasa percakapan sehari-hari. Jangan terlalu memikirkan kata-kata yang rumit atau kata yang berbunga-bunga. Setelah cerita selesai ditulis, langkah berikutnya adalah menentukan judul. Judul berfungsi sebagai nama cerita atau nama karangan, sebagai daya tarik bagi pembaca, dan sebagai gambaran sekilas isi cerita. Untuk itu, pilih satu atau dua kata yang unik dan menarik sesuai dengan ceritanya. Misalnya, untuk cerita seorang tokoh yang mencuri nasi pecel tadi, kita beri judul Rempeyek. Nah, mudah bukan? Yang penting jangan takut salah dalam berkarya, karena
Setiap karya memiliki kelebihan dan kekurangan, dan karya berikutnya akan lebih baik. Kiranya demikian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa dalam video pembelajaran dengan topik yang lain. Selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.